Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari kitab Nabi Hosea, pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-13 yang berbunyi, "Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah celaka dan binasa orang yang lari dan memberontak terhadap Kristus penebus. Melalui para nabi dan khususnya lewat Nabi Hosea, Tuhan Allah Yahweh Allah Israel maupun Yehuda selalu memperingatkan umatnya agar mereka mau hidup untuk tetap patuh dan taat setia menyembah Allah Yahweh, Allah yang Esa, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Apabila sungguh-sungguh mau berbakti, hanya mau menyembah, memuji, dan memuliakan Allah Yahweh itu, maka Allah pasti memberkati dan melindungi mereka. Akan tetapi bila umatnya meninggalkan atau murtad dan bersinah rohani dengan cara menyembah berhala atau ilah-ilah duniawi, maka Allah Yahweh mengutuk umatnya itu dengan hukuman yang akan menimpa umatnya. Melalui nas renungan kita, baik lewat nubuat Nabi Hosea dulu maupun nubuatan perjanjian lama yang sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mau menebus kita umatnya dari kuasa belenggu dosa atau maut atau kuasa kematian kekal itu, di mana Paskah atau kebangkitan Kristus yang baru kita peringati di awal bulan April ini. Dan sesungguhnya Tuhan sudah, sedang, dan akan terus memperingatkan kita supaya jangan berzinah rohani atau murtad, meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan kita mengangkat diri juga sebagai pengganti Tuhan Yesus dengan mengandalkan diri sendiri dan berhala atau ilah lainnya. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita umat yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan Yesus ini agar jangan sebagai umat yang tegar tengkuk. Tuhan Yesus Sang Mesias itu sungguh sudah datang untuk kita sambut sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia satu-satunya dengan penuh sukacita, bukan justru melarikan diri atau murtad dari iman percaya kita kepadanya, supaya kita umatnya tidak celaka dan tidak binasa di neraka kelak, agar lewat sikap tingkah laku dan perbuatan kita umatnya ini tidak memberontak dan kita tidak berdusta atau berbohong terhadap Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah akan firman Tuhan Yesus dalam kitab Ibrani 10 ayat 35 berikut ini. "Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya." Renungan tentang firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada kita, umat yang beriman percaya kepada Kristus ini, agar kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita, sebab kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus oleh karena kematian dan sekaligus kebangkitannya mengalahkan kuasa dosa dan maut itu. Ingatlah akan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 3 ayat 12 berikut ini. "Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Hendaklah kita jangan sampai tergoda
untuk murtad meninggalkan Tuhan apapun alasannya. Oleh karena bagi kita umat-Nya yang meninggalkan Tuhan dan hidup beriman percaya kepada yang lain di luar Kristus, berarti kita sudah pasti akan kehilangan kehidupan yang kekal, bahkan celaka dan binasa di neraka. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami agar jangan sampai terjadi kepada kami dengan cara hidup yang mau menuju kepada celaka yang kekal dan binasa pula secara kekal. Sebab apabila kami hidup ini selalu saja memberontak kepadamu, padahal Tuhan senantiasa mau menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami apabila kami mau bertobat dan meninggalkannya, dan pasti kami senantiasa juga boleh diperbaharui oleh karena kasih dan pertolongan Roh Kudus bagi kami. Bapa di surga, kami ingat juga untuk berdoa bagi mereka yang menderita akibat berbagai macam sakit penyakit rohani maupun juga jasmani mereka. Oh Tuhan, tolonglah melalui sarana perawatan para medis, obat yang diberikan oleh diagnosa dokter, supaya boleh menjadi sarana maupun alat-Mu untuk memungkinkan mereka menerima kepulihan dan kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena kami hanya mau berdoa dan mengucap syukur juga senantiasa, meskipun dalam keadaan saat ini mengalami penyakit akibat pandemi COVID-19. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh menerima mujizat kesembuhan yang dari Tuhan Yesus saja. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.